Pertama, ada sesuatu yang terjadi pada diri Ketua Golkar. Itu dulu asumsi. Kok bisa tiba-tiba U-turn 360 derajat? Hasil Rapimnas bisa diubah dengan Rapimnas. Beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Saya suspek ada sesuatu. Semua partai politik besar menolak, termasuk Golkar. Ada lagi keinginan memperpanjang 3 tahun kan? Bukan 3 periode. Karena COVID. Lagi-lagi partai besar, termasuk partai Golkar, tidak mengendorse ide itu. Kenapa? Kami kan siap ini jadi ketua, jadi calon presiden atau wakil presiden. Perubahan yang terjadi pada sikap Golkar dalam konteks ini, pasti ada pemaksaan. Saya nggak tahu yang paksa. Dan yang maksa itu kalau kita lihat pasti kekuasaan kan? Jangan-jangan karena ketua Golkar, Pak Erlangga Hartarto, berkaitan dengan masalah yang pernah kita diributkan kan? Itu masalah impor, apa itu? Impor minyak goreng dan sebagainya. Dan kasus itu lenyap kan? Yang unik nih, cerita-cerita yang kita dengar, gosip-gosip yang kita dengar, sekarang ini yang muncul adalah perasaan takut. Ada perasaan takut yang menghinggapi banyak petinggi negeri ini. Ada perasaan takut yang menghinggapi tokoh-tokoh kritis di negeri ini. Mereka ini semua takut berhadapan sama negara. Mereka takut berhadapan sama Pak Jokowi. Dan kita juga sudah mendengar cerita itu. Bahkan ada ketua partai politik yang mengaku tertekan terhadap rezim ini. Soalnya, konon nih, dia punya kasus hukum yang digantung sama aparat penegak hukum. Kalau macam-macam, dia harus siap-siap masuk penjara. Makanya, partai dari sang ketua umum ini nggak bisa bebas bergerak, harus tunduk sama kemauan istana. Soal digunakannya kasus-kasus hukum sebagai penekan, bisa jadi ini perlu dipermasalahkan. Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Oh, iya. Itu aja. Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong karit ini. Saya bilang 2024 ini saya aku yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos masuk penjara. Hah? Kenapa? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa, Bang? Loh, masalahnya banyak semuanya kan, semua politik. Oh. Jadi cari suaka bersama-sama. Penegakan hukum itu ditentukan oleh kepentingan politik. Maksud saya, kita kan tahu lah, kita nggak usah bukan ya? pura-pura dalam perahu nih. Berarti keperucut. Begini, semua partai politik ini kan bermasalah. Ini jadi headline nih. Jadi partai politik gitu. 2024 ini semua partai politik pasti berhitung matang, nggak boleh kalah. Kalau kalah masuk penjara. Itu fakta politik. Itu fakta politik. Fakta politik. Bukan agenda politik perjuangan. Itu fakta politik. Jangan-jangan ini pesan Pak Jokowi untuk orang-orang